Baik, pertemuan kita melanjutkan pada bagian keempat atau bab 4 mengenai politik dan strategi ya. Nah, dalam materi pembelajaran ada 3. Yang pertama kita akan bahas mengenai politik dan strategi nasional, kemudian yang kedua mengenai konstitusi, yang ketiga mengenai ketatanegaraan ya. Nah, tujuannya nanti mahasiswa mampu menjelaskan mengenai sistem politik suatu negara, sehingga mampu memahami tentang politik dan strategi nasional dari suatu negara. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang hakikat konstitusi dan sistem konstitusi di suatu negara. Dan yang ketiga, diharapkan nanti mahasiswa mampu memahami tentang sistem ketatanegaraan suatu negara ya. Baik, kita masuk kepada materi pembelajaran yang pertama mengenai politik dan strategi nasional. Nah, kita mulai dengan pengertian politik ya. Nah, pasti kita semua sudah tidak asing ya mendengar kata politik, apalagi kalau sudah menjelang tahun politik atau mendekati pemilu ya. Nah, coba kita bedah bersama apa sih pengertian politik. Ya, secara epistemologi itu berasal dari kata politeia ya, yang berasal dari kata polis yang artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara ya. Polis, nah itu identik dengan negara ya, yang sebenarnya adalah merupakan kesatuan ya dari masyarakat yang berdiri sendiri, dan kemudian ditambah kata teia yang artinya urusan ya. Jadi kita bisa lihat kalau dengan simpel, dengan sederhana, berarti politik itu adalah urusan negara ya. Nah, bagaimana mengatur tentunya kehidupan berbangsa dan bernegara ya, yang tentunya dilakukan oleh suatu negara. Nah, politik secara umum berkaitan dengan bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara, ya, yang menyangkut proses menentukan tujuan, ya, dan kemudian melaksanakan tujuan tersebut, ya. Nah, itu berpolitik. Jadi yang pertama prosesnya pasti kita akan menetapkan tujuan dari apa namanya kesepakatan yang akan kita raih, ya, untuk suatu tahapan ke depan. Nah, kemudian yang kedua, ya, itu bagaimana kemudian cara kita mencapai atau melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Nah, itu dari pengertian politik secara umum ya, menyangkut proses menentukan tujuan, ya, kemudian menyangkut proses bagaimana tujuan itu bisa dilaksanakan atau dicapai. Nah, pelaksanaan dari tujuan itu tentunya memerlukan suatu pengambilan keputusan ya, decision making. Nah, tujuan dari sistem politik, seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih ya. Nah, jadi proses menentukan tujuan itu adalah suatu proses dan tentunya kan akan banyak ditemukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai ya. Nah, untuk itu dalam proses politik juga diperlukan adanya suatu pengambilan keputusan atau decision making. Nah, kita harus bisa menentukan ya tujuan-tujuan itu mana yang kita prioritaskan, yang perlu kita capai lebih dahulu ya secara bertahap ya, tanpa tentunya mengabaikan tujuan-tujuan yang lain. Tentunya di tahapan pencapaian daripada tujuan-tujuan itu ya, nah tentunya harus bisa dilakukan dengan skala prioritas ya. Nah, kemudian untuk melaksanakan tujuan-tujuan lebih lanjut, nah itu diperlukan suatu kebijaksanaan umum ya, atau public policies ya. Nah, itu jadi kebijakan itu ya sebenarnya adalah pengaturan-pengaturan atau pembagian dari sumber daya atau resources yang ada. Nah, bagaimana tujuan-tujuan tadi ya yang sudah kita tentukan skala prioritasnya itu, nah itu bisa dicapai. Nah, itu diperlukan kebijakan-kebijakan secara umum ya, jadi public policies ya, bagaimana tujuan itu ya kemudian kita tuangkan dalam pengaturan-pengaturan dari dan pembagian-pembagian dari sumber daya resources yang ada. Jadi siapa mengerjakan apa ya, di mana, kapan, dan seterusnya. Nah, itu merupakan pembagian-pembagian dan pengaturan dari resources yang
ada yang kita miliki ya. Nah, kemudian untuk melaksanakan kebijaksanaan itu tentunya diperlukan suatu kekuasaan atau power ya, dan ditambah dengan adanya suatu wewenang atau authority ya. Nah, itu. Jadi kebijakan tadi ya untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah kita pilih secara prioritas tadi ya. Nah, itu tentunya diperlukan ya suatu kekuasaan power ya supaya bisa tergerakkan kebijakan itu, dan diperlukan juga suatu wewenang atau authority ya. Nah, kekuasaan dan kewenangan tersebut itu digunakan untuk membina kerjasama dan menyelesaikan konflik yang timbul dengan cara meyakinkan ya atau persuasif maupun paksaan ya, coercion ya. Jadi ya sebenarnya kekuasaan dan wewenang itu ya pada prinsipnya membina suatu kerjasama ya. Kemudian kalau misalnya ada permasalahan, konflik yang timbul, nah itu juga untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul ya. Nah caranya memberikan suatu keyakinan ya, seperti tadi kita bahas bagaimana mengenai apa namanya melestarikan budaya ya. Nah itu dengan cara meyakinkan. Nah kemudian juga tentunya ada hal-hal yang memang harus dilaksanakan. Nah itu dengan cara-cara yang sifatnya paksaan. Nah itu harus dilakukan ya. Kalau tidak dilakukan, nah tentunya ada ya nanti sanksi-sanksi yang bisa timbul. Nah itu merupakan cara paksaan atau coercion ya. Nah tanpa ada unsur paksaan, kebijaksanaan hanya merupakan perumusan keinginan belaka atau statement of intent ya. Nah begitu. Jadi ya memang karena itu sebenarnya adalah kesepakatan kita, perumusan kita ya. Nah kemudian dilaksanakan dalam suatu kebijakan umum. Nah kebijakan umum ini tentunya harus bisa dijalankan dan tentu itu perlu power dan wewenang ya. Nah caranya dua, dengan keyakinan dan dengan paksaan ya. Dengan keyakinan, nah tentunya ya sosialisasi ya, kemudian ya macam-macam lah bisa digunakan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat dari tujuan yang ingin dicapai dan kemudian cara mencapai tujuannya itu. Tetapi emang ada hal-hal yang perlu dilakukan dengan suatu paksaan, artinya pemaksaan secara legal ya. Nah dengan demikian memang salah satu ya unsur dari untuk bisa terlaksananya suatu kebijakan itu adalah adanya paksaan ya. Nah kemudian kita lihat lagi pengertian dari politik ya. Nah politik ya secara umum itu pasti berkaitan dengan kita membicarakan negara, membicarakan kekuasaan ya, membicarakan pengambilan keputusan, kemudian membicarakan kebijakan dan distribusi dari dan alokasi dari sumber daya resources yang ada ya. Nah itu politik secara keseluruhan. Jadi negara, ya kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, ya kemudian distribusi dan alokasi dari sumber daya manusia. Nah, ada beberapa sumber daya ya yang apa namanya hal yang dibicarakan dalam politik, yaitu negara, ya, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi alokasi sumber daya manusia. Nah ini coba kita lihat satu persatu ya. Nah yang pertama, negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya ya. Nah, pengertian negara sudah beberapa kali kita bahas ya. Jadi negara ya pasti suatu organisasi ya, dan di situ ada kekuasaan tertinggi ya yang sebenarnya dibentuk atau disahkan oleh masyarakat atau bangsanya, dan kemudian juga ya harus ditaati oleh masyarakat atau bangsanya ya. Nah kemudian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya. Dalam politik perlu diperhatikan bagaimana kekuasaan itu diperoleh, dilaksanakan, dan dipertahankan ya. Nah, pengertian kekuasaan secara umum ya itu tadi kemampuan sebenarnya ya, kemampuan kita untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang ya, supaya tentunya mau melaksanakan apa yang
kita inginkan atau kita perintahkan. Nah, dalam pengertian politik, ya, nah itu perlu diperhatikan bagaimana kekuasaan itu diperoleh, bagaimana kekuasaan itu dilaksanakan, dan bagaimana kekuasaan itu dipertahankan, ya. Nah, tentunya kalau kita kembalikan kepada negara, ya, organisasi, nah tentunya pasti akan eh, apa namanya dalam melaksanakan kekuasaan itu harus berdasarkan kepada hukum atau kepada peraturan perundang-undangan, ya. Nah, yang ketiga, pengambilan keputusan. Nah, ini merupakan aspek utama dari politik, ya. Jadi kalau kita bicara politik, ya tidak bisa tidak, ya, bagaimana kemudian suatu keputusan itu diambil, ya. Nah, perlu diperhatikan tentunya siapa pengambil keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dibuat. Politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum, ya, menyangkut sektor publik suatu negara, ya. Jadi kalau kita bicara negara, nah keputusan itu tentunya diambil, ya, bukan atas dasar kepentingan atau keinginan pribadi dari si pengambil keputusan tadi yang mempunyai kekuasaan, ya, tetapi semuanya kembali kepada hukum, ya. Nah, tentunya dilakukan melalui sarana-sarana umum, ya, seperti ya rapat-rapat, ya mungkin dengan pendapat dengan dewan dan sebagainya, bahkan kemudian itu dituangkan dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan, ya, sesuai dengan tingkatannya tentunya. Nah, yang keempat, kebijakan umum. Kebijakan atau policy merupakan suatu kumpulan putusan, ya, yang diambil seseorang atau sekelompok orang politik dalam rangka memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Dasar pemikirannya, masyarakat memiliki beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai bersama pula, ya, pasti banyak kalau kita gali, ya. Nah, kemudian diperlukan rencana yang mengikat yang dirumuskan dalam kebijakan-kebijakan oleh pihak yang berwenang, ya. Jadi kembali lagi tadi kebijakan, ya, kita harus berani memutuskan mana tujuan-tujuan yang ingin dicapai terlebih dahulu atau skala prioritas, ya, dan kemudian cara mencapai tujuan itu. Nah, itu yang disebut dengan kebijakan, ya. Nah, yang terakhir distribusi dan alokasi sumber daya, ya. Nah, ini yang perlu kita kenali juga, ya. Nah, untuk tadi mencapai tujuan-tujuan tadi, ya. Kemudian bagaimana tujuan itu dicapai. Nah, tentunya kita harus mengenal, ya, sumber daya apa saja yang kita miliki, ya, sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, sumber daya organisasinya dan seterusnya, ya. Nah, itu perlu kita kenali. Nah, kemudian perlu dilakukan distribusi dan pengalokasiannya, ya. Jadi distribusi adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai atau values dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan atau yang penting, ya, yang harus dibagi secara adil. Jadi politik membicarakan bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat. Nah, kemudian kita bagian kedua, ya, politik strategi. Jadi politiknya sudah, nah sekarang pengertian strategi. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia, ya, the art of general, yang artinya seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan, ya. Jadi memang kalau kita bicara strategi, nah itu pasti biasanya digunakan adalah taktik dari seorang pemimpin, ya, atau panglima dalam peperangan bagaimana bisa dia menguasai medan pertempuran dan memenangkan dari medan pertempurannya. Nah, itu yang disebut dengan the art of general, ya. Jadi seni, ya, dari seorang panglima perang, seorang jenderal yang digunakan dalam peperangan. Nah, Karl von Clausewitz, ya, itu menyatakan strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan peperangan itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik, ya. Nah, jadi strategi, ya, merupakan pengetahuan, ya, bagaimana memenangkan, ya, suatu pertempuran. Nah, pengetahuan itu yang kemudian menjadi strategi, ya, yang digunakan oleh seorang pimpinan, oleh seorang panglima untuk memenangkan peperangan.
Dan sesungguhnya ya peperangan itu adalah salah satu ya produk dari politik itu sendiri ya. Nah, pada abad modern, strategi tidak lagi terbatas pada konsep dan seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi digunakan secara meluas, termasuk ya dalam bidang-bidang yang lain ya, tidak hanya dalam militer, kemudian strategi juga, nah itu digunakan secara meluas dalam bidang ekonomi, politik ya, maupun di bidang-bidang olahraga ya. Nah, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau tercapainya suatu tujuan ya. Kalau kita bicara dalam bidang politik. Nah, strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu yang menggunakan dan mengembangkan kekuatan-kekuatan ya. Karena kekuatan-kekuatan itu adalah ideologi ya, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan sosial budaya, serta pertahanan keamanan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya ya. Nah, itu punya power kekuatan ya dalam kita melaksanakan atau menjalankan kebijakan. Nah, itu strategi jadi merupakan seni ya dan ilmu ya bagaimana kita menggunakan dan mengembangkan kekuatan-kekuatan yang kita miliki untuk mencapai tujuan ya. Nah, kemudian kita gabungkan politik dan strategi nasional ya. Nah, politik nasional adalah asas haluan usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan ya, yang meliputi perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan kekuatan untuk mencapai tujuan ya. Sama jadi politik ya kaitannya dengan strategi ya. Nah, pasti ujung-ujungnya adalah bagaimana ya penggunaan dari sumber daya yang ada, kekuatan yang ada itu untuk mencapai tujuan. Nah, untuk melaksanakan politik nasional disusun suatu strategi nasional, yaitu cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran-sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Nah ya, jadi tahapnya pertama ya harus ditentukan dulu tujuan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai ya, skala prioritas ya. Kalau kita perhatikan ya, itulah yang dituangkan dalam apa anggaran pendapatan dan belanja negara ya. Kemudian ada kita program jangka panjang, ada program pembangunan jangka menengah, ada program tahunan ya. Nah, itu sasaran-sasaran yang dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, tentunya kalau kita bicara strategi nasional, nah itu cara ya melaksanakan politik nasional untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah disepakati ini dalam konsep dalam lingkup suatu negara ya. Nah, dasar penyusunan politik dan strategi nasional adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan pada ideologi bangsa, konstitusi negara, wawasan bangsa, dan ketahanan nasional. Ya, karena apa? Ya, karena terkandung di situ ya dasar negara kita, cita-cita nasional, dan konsep strategis suatu bangsa. Ya, jadi dasar penyusunan politik dan strategi nasional adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung di ideologi kita, ya konstitusi kita, wawasan bangsa kita, dan ketahanan nasional. Nah, pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam konstitusi disebut sebagai suprastruktur politik ya. Nah, contohnya eksekutif adalah presiden ya, perdana menteri, legislatif, dan yudikatif ya. Nah, jadi unsur trias politika. Nah, itu biasanya memang pasti tercantum dalam konstitusi ya, lembaga-lembaga yang ada dalam konstitusi itu. Nah, itu disebut dengan suatu suprastruktur politik ya. Nah, sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat, nah, itu disebut sebagai suatu infrastruktur politik ya. Sekali lagi, yang tercantum dalam konstitusi, lembaga-lembaga itu merupakan infrastruktur. Nah, kemudian organisasi atau badan-badan yang tumbuh dalam masyarakat itu disebut dengan infrastruktur politik. Ya. Contohnya partai politik, ormas, media, massa ya, media massa dan lain-lain. Nah, antara infrastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang ya. Ini kita masih bicara juga resources ya, sumber daya yang ada ya. Nah, keduanya itu harus tentunya terjalin ya kerjasama yang baik.
Nah, mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden ya, tentunya sebagai kepala negara ya kalau menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Presiden itu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ya, nah dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara dan lembaga-lembaga atau badan lainnya dan dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan bidangnya atas instruksi ya presiden sebagai sasaran nasional ya. Nah ini tadi. Jadi untuk melaksanakan kebijakan tadi ya itu diperlukan power ya, kekuatan dan authority ya, kewenangan. Nah itu untuk di suprastruktur politik ya, jadi lembaga-lembaga yang memang sudah diatur dalam konstitusi kemudian diatur lebih lanjut peraturan-peraturannya dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Nah itu jelas sekali ya. Nah, jadi yang komando tertinggi ada di presiden ya. Nah, proses politik dan strategi nasional di infrastruktur politik ya merupakan sasaran yang akan dicapai oleh masyarakat dalam rangka pelaksanaan strategi nasional meliputi bidang Ipolexos Hankam ya, ideologi politik, ekonomi sosial dan budaya serta bidang keamanan. Nah ini, jadi memang harus ada kerjasama yang saling seimbang ya antara suprastruktur ya kemudian infrastruktur ya. Tentunya infrastruktur itu melaksanakan sesuatu yang memang sudah digariskan ya menjadi suatu kebijakan umum. Nah sasarannya tentunya adalah kepada infrastruktur politik ya, yaitu ya tentunya masyarakat ya. Nah, sesuai kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran sektoralnya ya. Sektoralnya apakah pertanian ya, pangan, kehutanan, perikanan dan seterusnya. Peranan masyarakat dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan pemerintah itu sangat besar ya. Nah, tadi jadi hubungan antara infrastruktur dan infrastruktur politik ya. Nah itu memang perlu sekali ya dijalin dalam pengertian ya memang masyarakat akhirnya akan menjadi pengontrol ya dari jalannya politik dan strategi nasional. Hal ini disebabkan semakin tingginya kesadaran masyarakat ya bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya, semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, semakin tingginya tingkat pendidikan dan kemajuan iptek, dan semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide-ide baru ya. Nah, itu jadi proses itu akan terus berputar, akan terus berjalan ya, dan ya selamanya tentunya karena proses itu ya akan terus ya berjalan. Nah itu mengenai politik dan strategi ya, dan politik dan strategi nasional. Nah kemudian kita masuk kepada bagian kedua. Pembelajaran yang kedua adalah mengenai konstitusi ya. Saya rasa mengenai konstitusi sudah banyak kita bahas ya dari sejak awal. Kita kaitannya dengan politik dan strategi nasional dalam materi pembelajaran ini kita bahas lebih lanjut ya. Nah, konstitusi sangat diperlukan dalam rangka penyusunan politik dan strategi nasional. Ya, itu merupakan rambu-rambu ya untuk menetapkan serta melaksanakan politik dan strategi nasional suatu bangsa ya. Nah, kita tahu sebenarnya konstitusi itu adalah hukum dasar atau aturan dasar yang sesungguhnya merupakan perjanjian dari seluruh masyarakat bangsa dan negara pada saat membangun atau sepakat mendirikan negara ya. Nah, itu tentunya itu merupakan tujuan awal, cita-cita awal yang ingin harus dicapai ya, sehingga itu menjadi rambu-rambu ya untuk pelaksanaan strategi nasional dan politik nasional selanjutnya. Nah, konstitusi itu ya dalam bahasa Inggris disebut Constitution, dalam bahasa Belanda konstitusi, kemudian dalam bahasa Jerman Constitution, kemudian dalam bahasa Latin disebut Constitution juga ya. Nah, itu merupakan undang-undang dasar atau hukum dasar ya, sama semua pengertiannya. Nah, kita coba pahami definisi konstitusi menurut beberapa ahli.
ya menurut Casey Ware, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan, ya, kumpulan peraturan yang membentuk atau mengatur pemerintah dalam pemerintahan suatu negara, ya. Jadi konstitusi ya sebenarnya itu sebuah sistem ketatanegaraan yang intinya atau isinya adalah kumpulan dari peraturan-peraturan. Kemudian Herman Heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tapi juga sosiologis dan politis, ya. Jadi kalau menurut Hans Heller, ya tidak hanya undang-undang dasar, ya, tapi lebih luas, ya, itu sifatnya juga yuridis, ya, kemudian juga mengandung muatan sosiologis dan politis. Nah, Lassalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat, misalnya kepala angkatan perang, partai politik dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya sama. Ya, kalau Lassalle ya pengertian tadi, ini ada yang disebut lembaga-lembaga yang namanya suprastruktur tadi, ya. Nah, ini diatur hubungan antara kekuasaan yang ada dalam apa yang diperlukan, ya, dalam suatu negara, ya. Nah, itu semuanya diatur dalam konstitusi. Nah, L.J. van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis, ya. Jadi kalau Apeldoorn itu lebih luas lagi, ya. Ada memang hukum dasar yang tertulis, tapi juga ada hukum-hukum dasar yang tidak tertulis. Nah, kita lihat konstitusi tertulis, ya, atau documentary constitution atau written constitution adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara, dan juga aturan dasar lainnya yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara, ya. Nah, ini memang dituangkan biasanya dalam bentuk suatu konstitusi yang tertulis. Nah, sedangkan yang tidak tertulis atau non-documentary constitution adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Konvensi ini dapat diberlakukan sebagai konstitusi dengan catatan bahwa konvensi yang dimaksud diakui dan digunakan berulang-ulang dalam praktek penyelenggaraan negara, tidak bertentangan dengan konstitusi tertulis, dan memperhatikan pelaksanaan dari konstitusi tertulis, ya. Contohnya biasanya protokoler kalau kita upacara kenegaraan, ya, penyambutan tamu asing, pengangkatan duta besar, kalau misalnya apa namanya ada event-event internasional dan sebagainya, ya. Nah, itu ada kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan yang tidak tertulis dalam konstitusi, tetapi itu ya karena dilakukan berulang-ulang, menjadi suatu konvensi yang merupakan bentuk konstitusi dari konstitusi yang tidak tertulis. Nah, hakikat konstitusi apa? Ya, nah ternyata hakikat konstitusi itu diperlukan untuk membatasi wewenang penguasa, ya, atau limited government, juga untuk menjamin hak rakyat, mengatur jalannya pemerintahan, mengatur organisasi negara, hingga merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Nah, jadi jelas konstitusi itu, ya, karena tadi suprastruktur politik tadi, lembaga-lembaga itu memang diatur sedemikian rupa hak dan kewenangannya, power dan authority-nya. Nah, berarti otomatis konstitusi itu akan membatasi kewenangan daripada penguasa, ya, suprastruktur politik tadi, ya. Nah, tapi di sisi lain, nah tentunya untuk memberikan jaminan hak rakyat, ya, mengatur jalannya pemerintahan yang baik seperti apa, kemudian mengatur seluruh organisasi dari negara, sampai merumuskan pelaksanaan dari kekuasaan secara berdaulat, ya. Nah, dalam perkembangannya istilah konstitusi mempunyai dua arti, yaitu dalam arti luas dan sempit, ya. Kita lihat dalam arti luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, ya, terus konstitusional, atau yang merupakan hukum dasar yang pada umumnya baik tertulis maupun tidak tertulis, ya, dalam arti luas. Nah, dalam arti sempit atau terbatas, konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar, yaitu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara, ya. Nah, kalau kita di Indonesia ya berarti UUD 45, ya. Nah, konvensi dan sebagainya, ya, yang tidak tertulis tidak masuk dalam pengertian sempit, ya. Nah, kemudian kesimpulannya apa? Ya, kita bisa simpulkan apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan konstitusi, ya.
Jadi tujuan konstitusi yang pertama membatasi kewenangan penguasa agar tidak sewenang-wenang. Yang kedua melindungi HAM ya. Setiap penguasa wajib untuk menghormati HAM orang lain atau masyarakat dalam hal ini ya. Kemudian yang ketiga pedoman penyelenggaraan negara. Nah, itu tujuan daripada konstitusi ya. Jadi kekuasaan itu pasti terbatas, tidak ada kekuasaan yang tidak terbatas ya. Nah, itu semuanya dituangkan dalam konstitusi. Nah, kemudian melindungi hak asasi manusia dan konstitusi menjadi pedoman penyelenggaraan negara ya, yang tentunya kemudian diterjemahkan atau dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya ya. Nah, itu materi pembelajaran yang kedua ya, kita mengenai konstitusi, kaitannya tentunya dengan politik dan strategi nasional ya, jadi menjadi acuan sumber dari politik dan strategi nasional. Nah, yang ketiga kita membahas mengenai materi ketatanegaraan. Nah, pertama kita kenali sistem ketatanegaraan. Sistem ketatanegaraan suatu bangsa dan negara diatur dalam konstitusi. Nah, itu ya, pasti diatur di situ. Jadi siapa yang tertinggi ya, siapa yang menjadi eksekutif, mana badan legislatif, mana badan yudikatif, bagaimana cara hubungan sebagainya. Nah, itu merupakan suatu sistem ketatanegaraan pasti ya. Itu diatur dalam konstitusi dari suatu negara ya. Nah, sehingga konstitusi itu mengatur kewenangan kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara negara di tingkat pusat sampai kepada kelompok masyarakat yang terendah ya. Nah, lembaga-lembaga yang berkuasa ini berfungsi sebagai perwakilan dari suara dan tangan rakyat, khususnya pada negara yang menganut sistem demokrasi ya. Jadi sebenarnya lembaga-lembaga itu ya bentukan masyarakat ya yang dituangkan dalam konstitusi, karena konstitusi merupakan perjanjian dari masyarakat ya. Sehingga sebenarnya konstitusi lembaga-lembaga itu merupakan perwakilan dari suara atau tangan rakyat ya. Nah, dalam sistem demokrasi, pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Kekuasaan bahkan diidealkan penyelenggaraannya bersama-sama dengan rakyat ya. Ini kita bicara demokrasi ya. Nanti kita akan ada materi khusus ya mengenai demokrasi. Nah, kewenangan lembaga-lembaga negara, nah itu ya kalau kita perhatikan ya itu akan menganut konsep trias politika ya, atau pemisahan kekuasaan atas 3 lembaga negara ya. Ini sudah teman-teman atau adik-adik pasti sudah paham ya, ada yang disebut eksekutif, ada yudikatif dan ada legislatif ya. Nah, ini yang disebut dengan konsep trias politika. Nah, mulainya teori ini didesain oleh John Locke ya, yang memisahkan kekuasaan pemerintahan menjadi 3 ya, yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang yang dijalankan oleh parlemen ya. Jadi kekuasaan legislatif itu biasanya memang dijalankan oleh parlemen. Kemudian kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang yang biasanya dijalankan oleh pemerintah ya. Kemudian yang ketiga ada kekuasaan federatif ya, ini menurut John Locke ya. Kekuasaan untuk menyatakan perang dan damai dan tindakan-tindakan lainnya dengan luar negeri ya. Dalam teori ini, John Locke meletakkan kekuasaan yudikatif atau mengadili itu merupakan kekuasaan dari eksekutif ya. Jadi kalau menurut teorinya John Locke, yudikatif ini ada di bagian B ini, kekuasaan eksekutif ya untuk mengadili dan sebagainya, karena dianggap kekuasaan peradilan itu merupakan salah satu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang ya. Nah, sedangkan di sisi lain ya kita suatu saat misalnya harus menyatakan perang atau menyatakan damai dan hubungan dengan luar negeri, nah itu adalah kekuasaan federatif. Nah, berbeda dengan John Locke, Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 orang atau badan yang berbeda dan terpisah satu sama lain, atau berdiri sendiri atau independen ya. Yang pertama kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang, kemudian yang kedua kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, yang ketiga kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang ya. Jadi dibuat oleh legislatif, dilaksanakan oleh eksekutif, nah yudikatif ya mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang. Nah, tentunya ya baik legislatif maupun eksekutif, karena legislatif dalam pelaksanaan kekuasaan untuk membuat undang-undang itu juga harus berdasarkan kepada undang-undang ya, termasuk dalam hal ini undang-undang dasar ya.
Nah, teori Montesquieu ini dominan dilaksanakan di negara-negara di dunia, ya, termasuk Indonesia dan Amerika Serikat, ya. Jadi kita menjalankan yang adanya division atau pembagian kekuasaan, ya. Tapi ada bedanya, ya. Kita coba lihat satu persatu. Kalau di Amerika Serikat dilaksanakan secara murni, ya, teori Montesquieu ini dengan melakukan pemisahan. Jadi benar-benar dipisah kekuasaan itu antar lembaga yang disebut dengan sistem separation of power atau pemisahan kekuasaan, ya. Nah, itu di Amerika. Ya, di Amerika Serikat kalau kita lihat, ya, di film-film atau dalam praktek ini memang benar-benar jadi antara tiga kekuasaan tadi, legislatif, ya, eksekutif dan yudikatif itu benar-benar pisah, ya, dipisahkan, ya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Ya, teman-teman pasti sudah bisa membayangkan, ya, sudah bisa melihat. Nah, di Indonesia itu tidak dilaksanakan, ya, teori Montesquieu ini secara murni, ya. Ya, karena apa? Karena masing-masing lembaga itu masih diperbolehkan untuk saling bekerja sama, ya, dalam beberapa hal. Misalnya dalam membuat undang-undang, ya. Lembaga eksekutif atau presiden itu mengajukan rancangan undang-undang. Nah, kemudian lembaga legislatif tinggal menyetujui atau tidak menyetujui, ya. Jadi ada apa namanya hubungan, ya, kerjasama dari lembaga-lembaga itu, tidak seperti di Amerika Serikat, ya, itu dipisahkan benar-benar secara murni, ya. Jadi kalau legislatif di sana ya benar-benar nggak ada intervensi atau apa namanya bantuan rancangan dari pemerintah, semuanya full untuk pembuatan suatu produk undang-undang dilaksanakan oleh legislatif, ya. Berbeda di Indonesia. Nah, itu presiden masih boleh mengajukan rancangan undang-undang, kemudian DPR akan membahas, tinggal setuju atau tidak setuju, ya. Nah, sistem ini dinamakan division of power, ya, merupakan pembagian kekuasaan, ya. Kalau di Amerika adalah separation of power, sedangkan di Indonesia disebut division of power, ya, untuk pembagian kekuasaan. Nah, kemudian kita lihat apa saja menjadi prinsip-prinsip dasar dari pemerintahan, ya. Setiap negara memiliki dasar negara yang bersumber dari falsafah negaranya. Itu sudah pasti kita pelajari, ya, di filsafat Pancasila. Nah, setiap peraturan dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan nilai-nilai dari dasar negara atau falsafah negara. Penjabaran dari nilai-nilai dasar tersebut diimplementasikan dalam konstitusi negara, ya, yang merupakan apa namanya perjanjian. Kemudian termasuk tentang prinsip-prinsip dasar pemerintahan negara yang bersangkutan, ya. Jadi modelnya apa? Ya, kalau Indonesia kita sepakati presidensial, ya. Mungkin di tempat lain ada parlementer, ada yang kombinasi, ya. Tapi di Indonesia pun apa namanya presidensialnya mungkin berbeda dengan di Amerika, ya. Yaitu prinsip-prinsip dasar dari pemerintahan itu, nah itu uh, dicantumkan biasanya dalam konstitusi, ya. Tapi ide dasarnya itu pasti harus berdasarkan pada ideologi bangsa atau falsafah bangsa, ya. Nah, konsep ini mengandung arti bahwa negara, termasuk di dalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya, dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun, harus dilandasi oleh peraturan-peraturan hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak semata-mata berdasarkan pada kekuasaan, ya. Dan ini jelas kalau di konstitusi kita pasal 1, ya, kita negara hukum, ya, ya, bukan negara kekuasaan belaka. Jadi semua, ya, harus berlandaskan pada hukum. Nah, setiap tindakan negara harus berdasarkan pada aturan tertulis atau aturan dasar konstitusi sebagai pedoman agar setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat, ya. Ya, karena sumber hukum, ya, itu sebenarnya merupakan kristalisasi, ya, dari apa namanya kehendak-kehendak dari masyarakat, ya, kemudian tentuannya dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, ya, di mana semuanya harus kembali kepada uh, ideologi atau falsafah bangsa, ya, yang merupakan kumpulan dari nilai-nilai yang sebenarnya sudah digali, ya, untuk yang masyarakat. Nah, demikian, ya, sistem ketatanegaraan itu akan berjalan dengan baik, ya. Nah, dalam alam demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi, ya. Jadi kekuasaan itu sebenarnya tetap di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi. Kenapa konstitusi itu merupakan, ya, kehendak dari rakyat dalam
dituangkan sebenarnya dalam suatu bentuk perjanjian dalam suatu konstitusi ya. Nah, presiden adalah kepala pemerintahan tertinggi atau kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara. Ini di Indonesia ya. Menteri adalah pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas ya. Jadi kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas ya. Kepala negara memiliki batas-batas kekuasaan dan kewenangan seperti yang tertulis dalam konstitusi ya. Jadi semuanya bermuara kepada konstitusi. Demikian adik-adik teman-teman ya, materi kita mengenai politik dan strategi nasional ya. Sudah kita bahas mengenai politik, strategi, mengenai konstitusi dan ketatanegaraan ya. Nah, kemudian tugas untuk pertemuan berikutnya yang sudah kita sepakati ini akan dipresentasikan oleh Prodi Hukum ya. Yang pertama, jelaskan dan uraikan sistem politik dan juga politik dan strategi nasional negara Republik Indonesia. Yang kedua, jelaskan dan uraikan tentang sistem ketatanegaraan di Republik Indonesia ya. Nah, dengan demikian pertemuan kita untuk materi yang keempat ya mengenai politik dan strategi nasional berakhir ya. Terima kasih atas perhatiannya. Pak, saya ingin bertanya. Ya. Untuk tugasnya semua prodi buat